warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil kiram, Bu Anis selaku Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Karangpilang, Ibu Darti yang kami hormati, Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan PCA Karangpilang, yang saya sangat banggakan ibu-ibu warga PCA Karangpilang dan juga adik-adik dari Nasihatul Aisyah. Terus ada siapa lagi, Mbak? Sabun, ibu-ibu guru dari TK, TK Abah, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan, rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini kita masih diberikan kemampuan untuk bisa berpuasa, meski saya tidak puasa, mohon maaf. Tapi alhamdulillah ibu-ibu semua sudah sehat semuanya, dan juga dimampukan untuk berkumpul di sini, diperjalankan Allah ke sini dengan keadaan sehat. Pastinya yang paling penting adalah bahagia, karena senang banget berangkat mencari ilmu. Itu karunia yang terindah menurut saya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan pada beliau Nabi Muhammad SAW, karena atas jasa beliaulah sehingga kita bisa menikmati zaman yang penuh akhlak karimah, sehingga kita juga bisa meneladani beliau, meskipun di sekeliling kita masih banyak akhlak yang belum sepatutnya. Ibu-ibu rahimakumullah, untuk kajian serentak yang ini program dari MTK PDA Kota Surabaya ini, sebenarnya ini kami hanya menjalankan tugas, ibu-ibu. Don't think anymore, jangan berpikir yang macam-macam tentang saya, ibu-ibu, karena saya tidak semahir ustadz-ustadz yang profesional ya. Kayak di sini mungkin Bu Hida ya, my soulmate itu nggak setinggi jam terbang beliau ya. Oke, saya hanya menjalankan amanah saja. So hari ini kita sharing saja ya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang luput yang saya sampaikan, mohon dikoreksi. Kalau ada yang benar ya kita terima dengan senang hati kita. Nah, sebelum kita mulai kajian kita hari ini, kita mohon izin saya memperkenalkan diri dulu ya, ibu-ibu. Katanya kan kalau ndak kenal ndak sayang gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ndak kenal ya ta'aruf begitu, nggak harus sayang dulu, kan nggak mungkin kali pertama langsung sayang, Nah, mati. Tadi sudah dibaca ibu-ibu, kayaknya tadi sudah sekilas. Cukup Iya, Lamongan lagi. Blenger aku. Kayaknya saya di Surabaya juga ketemu orang Lamongan doang. Oke, nama saya, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Nama saya tidak pakai doktor, ya. Tempo hari sudah saya sampaikan ke Bu Ketua MTK PDA. It's better that just for my name, hanya nama saya saja. Tapi Bu Eti itu adalah yang diberikan itu doa.
karena saat ini saya lagi studi memang, dan mohon doanya ibu-ibu supaya saya bisa menyelesaikan di akhir tahun ini begitu. Makanya sama Bu Eti dicantumkan supaya jadi doa begitu. Nggih. Tapi saya memang belum selesai. Nggih. Oke, itu saya ya dari Lamongan juga. Saya sudah punya 2 putra, cowok semua kebetulan. Ngeten. Terus saya memang KTP ya asli LE. Lamongan asli ibu-ibu, tapi saya tinggal di Kuanyar. Nah, jadi saya everyday PP dari Kuanyar ke Surabaya. Oke, nah itu kalau untuk ya, mungkin ada yang sama dengan saya, mungkin pernah studi. Nah, saya dari Lamongan, Lamongan Gelagah, tapi tidak muncul di pendidikan saya, ibu-ibu. Kalau di MTS itu memang tempatnya itu di kecamatan saya, cuma namanya itu MTS Negeri Lamongan. Nah, gitu. Jadi kalau cari di Lamongan tidak ada, karena tempatnya ada di kecamatan Gelagah, bukan di Lamongan kota. Oke. Untuk S1 dari UM Surabaya juga. Sebenarnya ada yang miss juga ibu-ibu. Saya pernah kuliah di manajemen juga loh. Terus moving ke bahasa Inggris. Terus sekarang di sini saya harus ngisi materi karakter istri yang sholihah. Saya tidak tahu ini dari mana begitu ya. Makanya kita belajar bersama aja, ngeten nggih. Nah, untuk S2 S3 saya sama, saya ambil bahasa Inggris juga, ngeten. Untuk riwayat pekerjaan seperti itu, ibu-ibu, saya tidak punya banyak aktivitas seperti ibu-ibu di PCA, ngeten, yang sangat aktif, ngeten, di Muhammadiyah, karena memang saya juga bukan native ya di Muhammadiyah, ibu-ibu, ya, saya juga imigran, imigran, ngeten. Saya kenal Muhammadiyah itu ketika saya kuliah itu aja belum kenal, ngeten. Kalau kuliah itu hanya dapat AIK itu hanya itu baru kenalan, baru ta'aruf doang gitu. Nah, baru kenalnya Muhammadiyah itu ketika saya ngajar di SMP Muhammadiyah 11. Itu baru saya tahu apa itu Muhammadiyah gitu. Nah, belum Aisyahnya Bu, belum. Saya belum tahu apa-apa. Oke, mungkin karena aktivitas muda saya itu bukan seperti aktif-aktif seperti mbak-mbak NA ini, karena aktivitas saya waktu muda itu kerja supaya saya bisa kuliah. Itu aktivitas saya. Jadi saya tidak punya waktu untuk gabung ke organisasi. Ya, jadi saya belajar organisasinya langsung di dunia kerja begitu. Jadi saya kuliah sambil kerja. Jadi saya tidak punya pengalaman di ortom gitu, tidak punya, asli tidak punya ibu. Makanya saya bukan militan, ya. Oke, itu. Nah, untuk yang terakhir ibu, ya, terakhir sendiri yang ada aktivitas saat ini, ya, mengajar di UM Surabaya. Saya join pertama 2015 akhir, saya jadi dosen tetap 2018. Ya, dan saat ini kalau ibu ketemu di UM Surabaya tiap hari, karena saya sebagai kaprodi. Kalau nggak sebagai kaprodi mungkin nggak ketemu tiap hari. Dan alhamdulillahnya bulan depan sudah berakhir kaprodinya. Semoga tidak lagi. Mohon doanya ibu-ibu. Mohon doanya sekali lagi tiap hari, setiap malam saya senandungkan supaya tidak jadi kaprodi lagi. Supaya bebas terbang, mengatakan loh. Oke, itu aja ibu-ibu, saya kira cukup perkenalan saya. Nanti yang belum mungkin ada yang merasa tetangga saya di Lamongan, monggo bisa nanti bisa japri, mengatakan kan memperbanyak saudara nggih. Oke, ibu-ibu, saya kira cukup ya perkenalannya. Kita lanjut ke materi yang diamanahkan, yaitu karakter istri yang sholihah.
Kalau misal di sini ada mbak-mbak NA itu kalau saya perhatikan ada yang sudah menikah, ada yang belum, mengaten nggih. Nah, kalau saya pribadi, saya dapat ilmunya karakter istri solihah ini ya langsung praktek jadi istri, nah gitu. Jadi belum sempat cari ilmu dulu sebelum menikah. Cari ilmunya sambil jadi istri, langsung by praktek ya, learning by doing, ya, learning by doing. Itu kayak lebih akurat, tapi jangan ditiru, itu salah ibu-ibu, nggih. Jadi harusnya learning dulu gitu sebelum benar-benar doing, sebelum benar-benar melakukan. Nah, itu harus belajar terlebih dahulu. Nah, kenapa sih kok kita harus belajar materi ini? Itu nggak bisa. Ya. Ya, boleh. Ini nyala tuh, Mbak. Apa kok gak nyala, Mbak? Sudah, Mbak yang pencet. Oh. Oke, kenapa sih kok kita ambil tema ini, nggih, ibu-ibu? Nah, ada beberapa problem ya yang melatar belakangi sehingga kajian Ramadan tahun ini mengambil tema karakter istri yang solihah. Yang pertama ada gugat talak, terus ada komunikasi, ada pendidikan, pola asuh, dan juga ada kultur dari masing-masing daerah, dari kebudayaan. Nah, yang pertama, kenapa kok gugat talak ini menjadi fenomena yang marak? Nah, karena di data statistik terjadi begitu banyak gugat dan sekitar 3.867. Nah, namun cerainya itu 1.589 tercatat pada tahun 2024. Nah, mungkin kalau ini setahun lagi, itu kan Januari 2024 gitu. Nah, sekarang sudah Februari 2025, pastinya angkanya naik lagi. Nah, jadi itu yang melatar belakangi kenapa kok bisa terjadi banyak seperti itu. Nah, berikutnya fenomena yang kedua yaitu pendidikan. Saat ini perempuan-perempuan Indonesia ya, kayaknya sudah terkontaminasi juga, dan mungkin bukan hanya tapi terkontaminasinya baik juga, positif ya, menuntut kesetaraan dalam hal mencari ilmu. Jadi para perempuan-perempuan sudah fokus sekolah, kuliah ya, dari SD sampai kuliah, bahkan tidak hanya S1, S2, S3 meskipun belum kerja. Nah, biasa ada juga fenomenanya seperti itu. Nah, dengan keadaan ini, nah mereka lupa ilmu yang menjadi bekal untuk berumah tangga, untuk menjadi istri itu kayaknya terabaikan. Nah, jadi sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari. Kenapa? Karena kepalanya cuman isinya akademik, ilmu dunia, karena fokus hanya cari kerja. Itu mindset yang sampai hari ini kita harus perjuangkan untuk dirubah, ibu-ibu. At least buat anak-anak kita sendiri gitu. Jadi kuliah, cari ilmu bukan untuk cari kerja. Mengatakan. Kenapa? Karena cari kerjaan itu kan sudah digariskan juga, ibu. Kalau menurut saya, sepemahaman saya, itu kerjaan itu juga sudah digariskan sesuai dengan ikhtiar kita juga, dan juga sudah bisa. Kasih, Mbak. Jadi mencari ilmu itu tolong dibelokkan ya, dikembalikan ke tujuan semula. Sama kalau saya pernah di lingkungan orang-orang Chinese, mereka itu sekolah tinggi, S1, semuanya sekolah tinggi, tapi ujung-ujungnya kemana? Anak-anak Cina kerja, ibu, buka lapangan kerja, bisnis sendiri. Saya pernah ngajar homeschooling kelas 3, saya tanya, padahal dia English full, nggak ngerti bahasa Indonesia sama sekali. Kalau saya ngomong Indonesia, dia selalu tanya, what's that, what does it mean? Nah gitu.
Tapi ketika saya tanya, besok kalau gede jadi apa, Me? Pengen jadi apa, Me? Pikiran saya nggih, Ibu, kayak kita-kita ya, pengen jadi dokter, ngaten nggih. Ternyata apa? Jawabannya sederhana banget, Ibu-ibu. Itu cewek ya, jawabannya Bapak, saya ingin seperti papa. Dari situ Ibu, satu kali fenomena kenapa saya mau ngajar. Yang kedua, saya juga ketemu murid Chinese juga dari sekolah Kristen di Ciputra, cowok kelas 4. Dia bilang ke saya, besok aku nggak kuliah Mbak. Loh, kenapa aku nggak kuliah? Gitu. Terus buat apa lu sekolah gitu? Enggak, papaku lo nggak kuliah. Gitu. Papaku nggak kuliah. Ibu tahu papanya jadi apa? Papanya itu yang punya kontainer itu, Ibu. Ya. Nah, gitu. Jadi anak-anak Chinese itu sudah di mindset bahwa mereka harus punya usaha. Jadi bisnismen gitu. Jadi kenapa kok mereka tetap sekolah S1? Bahkan ke luar negeri loh mereka itu kuliahnya. Mau ke luar negeri tapi yang jurusan bisnis begitu. Mereka seperti itu. Nah, kenapa? Saya tanya, terus juga belajar bahasa Jawa. Saya tanya itu mamanya, loh Cek, kenapa kok pakai belajar bahasa Jawa? Kok les bahasa Jawa segala? Apa jawabannya? Loh ya tuh Mbak, nanti lek pegawaiku ngomong bahasa Jawa, ya biar aku nggak dibohongi gitu. Paling nggak meski beliau tidak bisa ngomong, tapi paham. Nah gitu. Jadi mereka hanya pengen pinter itu aja. Jadi kuliah S1 itu hanya ingin pinter. Itu mindset orang Cina. Kalau kita beda, mindset kita, anak-anak kita, mahasiswa kita, guru-guru, murid-murid, ya, itu selalu saya tanya, mindsetnya cari kerja, gitu. Mungkin dari rumahnya juga ibunya sering ngomong gitu. Ayo nak nang sekolah sing rajin, manage oleh pekerjaan sing enak gitu ya, kayaknya kan anak itu kan baru kan Bu, nggak mungkin mereka bisa ngomong kalau nggak ada input yang masuk begitu. Tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya punya pengalaman buruk juga. Dulu awal tadi di CV saya tulis les privat. Saya memang cari uang dari awal mula ke Surabaya itu dari les privat karena uangnya banyak dan saya bisa nego. Saya lihat rumahnya di real estate mana, sekolahnya di mana. Saya lihat dulu. Kalau sekolahnya itu Cina yang bonafit, saya bisa tarif mahal, kan gitu Ibu. Lah saya tidak mau ngajar sekolah. Terus saya ngelesi itu anak TK Ibu. Rumahnya Dharma Husada, deketnya UNER di kampus C. Ti, besok mau jadi apa Ti? Jawabannya apa? Sama Ibu, jadi seperti papa. Papanya punya apa Ibu? Punya minyak kayu putih cap gajah. Nah gitu Ibu ya. Jadi terus yang cewek tadi yang homeschooling Ibu, pengen jadi seperti papa. Papanya pengen punya apa Ibu? Punya toko kelontong. Nah gitu. Padahal papanya tuh kok yang agen itu Ibu, agen. Nah itu. Jadi saya ambil kesimpulan, oh ternyata orang Cina itu mindsetnya seperti ini, ditata seperti itu. Yang paling mengerikan pengalaman saya ditanya sama yang TK tadi, Mbak kenapa ya orang Islam itu kok kumuh-kumuh dan bodoh-bodoh? Itu sampai hari ini saya terngiang banget. Langsung tahun depannya saya mau ngajar di sekolah dengan gaji 101 bulan gitu. Dari situ saya mulai tergetak, oh ternyata Allah itu ngasih hidup saya itu sudah runtut banget, sudah bagus banget, reguler banget, detail banget. Saya belajar dari nol gitu. Nah dari situ saya mulai ngajar di sekolah. Kayaknya ada yang salah memang cara memindset anak-anak kita gitu. Makanya terjadi seperti itu. Jadi anak perempuan hanya fokus ke akademik aja. Rupanya belajar yang dia les ke sana kemari, ranking 1 kayak gitu-gitu aja. Tapi dasar-dasarnya ini untuk jadi istri, padahal kedepannya kan tujuannya itu jadi istri, itu tidak tersentuh sama sekali. Nah, berikutnya fenomena berikutnya komunikasi.
Banyak ibu-ibu kalau sudah mendengarkan kajian Bu Aisyah, ya Dokter Aisyah, itu kan sudah banyak ya, tidak diragukan lagi karena beliau sangat viral. Nah, bahwa otak laki dan otak perempuan tuh strukturnya sangat berbeda. Nah, dari sini kalau tidak ada pengertian, pemahaman, pastinya banyak akan terjadi permasalahan. Tidak hanya dalam ketika menjadi istri, bahkan ketika berteman pun akan terjadi banyak kesalahan. Fenomena berikutnya, pola asuh keluarga yang tadi sudah saya singgung juga. Jadi karena pola asuhnya di rumahnya itu seorang ibu, yang satu di rumah yang satu dengan di rumah yang lain pasti berbeda hasilnya karena background seorang ibu itu berbeda-beda. Nah, dari saya pernah baca riset, kecerdasan seorang anak diturunkan dari ibunya. Nah, bagi ibu-ibu yang seperti saya yang mau cari calon mantu perempuan, nah, jadi kita harus selektif. Kita cari yang calon mantu yang memang benar-benar cerdas, ya. Kalau bisa ya cerdas segalanya, gitu. Jadi tidak hanya cantik. Kenapa? Karena itu yang diturunkan ke anaknya. Nah, jadi kalau ibunya pola asuhnya, kalau ibunya tidak cerdas, nah mana mungkin pola asuhnya baik? Apalagi ibu yang tidak paham Islam. Nah, ibunya aja nggak paham istri solihah, ibunya juga nggak bisa ngasih teladan istri solihah. Nah, harapannya pasti sulit banget untuk jadi anaknya juga bisa menjadi istri solihah. Nah, setiap rumah pasti beda-beda cara pengasuhannya, sehingga akan menyebabkan banyak juga permasalahan. The next ya, kultur daerah, kebudayaan. Nah, ini juga masalah ini juga sehingga akan menimbulkan banyak beberapa pendapat yang berbeda dan juga menimbulkan fenomena yang berbeda juga. Di Surabaya mungkin sudah 50-50 nggih Ibu-ibu. Tapi kalau di desa masih terdengar ada patriarki, ada matriarki. Kalau patriarki ini banyak terjadi di kita nggih, di orang Jawa. Kalau matriarki banyak terjadi di Sumatera. Nah, tapi di Jawa pun juga ada yang matriarki. Matriarki itu biasanya kalau di rumah tangga yang dominan yang ibunya, yang cewek. Nah, kalau patriarki yang dominan yang laki, yang suaminya. Jadi apapun keputusannya pasti yang memutuskan yang suami, itu kata patriarki. Coba ibu-ibu kalau ada tetangganya yang bapak-bapak jemur pakaian, mesti pertanyaannya kalau ketemu, nanti ibu, Pak ibunya kemana, kan gitu gitu. Nah, padahal kenapa pertanyaan itu, gitu ya. Tapi itu kalau bagi orang bahasa itu pertanyaan dalam banget, ya. Nah, kenapa gitu? Dan itu hanya terjadi di Jawa. Kalau saya karena belajar bahasa Inggris, bidang saya kan bahasa Inggris. Di bahasa Inggris tidak terjadi, Bu. Jadi di bahasa Inggris tidak boleh tanya bapaknya kemana, itu tidak boleh. Kalau nyapa orang itu just hello gitu aja, assalamualaikum gitu aja kalau di Islam. Jadi nggak perlu tanya 5W1H itu, ya siapa, di mana, kapan gitu. Nah itu bahaya juga, ya. Nah tapi kalau kita masih belum bisa nerima menghilangkan patriarki ini, ngeten. Nah begitu juga yang perempuan. Enak loh kalau misalnya yang dominan perempuan, yang lakinya tinggal ongkang-ongkang saja, nggak perlu mikir berat gitu. Nah rata-rata ini kayaknya di Madura juga matriarki, ya, tidak hanya di Minang, Madura matriarki juga. Ya. Nah itu beberapa fenomena ibu-ibu yang melatar belakangi materi ini. Nah apa perhiasan terbaik untuk di dunia ini? Nah ini pertanyaannya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi ya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah.
Ini hadis sudah familiar banget gitu, di luar kepala banget gitu. Nggak tahu implementasinya sudah diimplementasikan atau belum. Nah, kita kan masih taraf menghafal gitu. Menghafal tuh masih mending daripada belum hafal gitu. Nah, kalau saya baru baca. Nah, belum hafal belum, apalagi implementasi. Nah, lebih dalam lagi. Nah, wanita solihah adalah individu yang sangat berharga, dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena disebutkan, dimetaforkan ya, diibaratkan, dimajaskan sebagai perhiasan. Perhiasan itu kan bagi perempuan tuh sesuatu yang wow, yang lebih dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, lebih dari itu semua. Ngaten nggih. Perhiasan itu kan sudah di level paling atas kalau bagi perempuan. Nah, jadi yang nggak penting-penting amat itu. Nah, itu masuk sudah perhiasan. Nah, tapi di Islam dikatakan perhiasan yang paling indah di dunia itu adalah wanita solihah. Nah, wanita solihah itu gimana sih? Atau wanita yang terbaik itu gimana? Nah, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khair. Nah, gimana sih yang siapakah wanita yang paling baik itu? Ayyun nisa'i khair. Yang mana? Kayak apa? Ya opo? Qala lati tasurruhu idza nadara. Nah, dikatakan perempuan yang tasurruhu idza nadara. Itu kalau ibu perhatikan saya tebelin. Tapi tidak tahu ya, kalau di mata saya nggak terlalu tebel itu. Tapi mungkin ibu-ibu bisa membedakan gitu. Nah, jika dilihat, nah tasurruhu idza nadara, paling menyenangkan. Nah, tasurruhu senang, menyenangkan, bisa menyenangkan. Idza nadara, ketika suaminya melihat. Nah, jadi kalau dilihat suaminya pasti menyenangkan. Ini tidak hanya good looking ya ibu-ibu, tidak hanya pakaian penampilan aja. Jadi tingkah laku juga. Kenapa? Karena tingkah laku juga terlihat mata. Oke? Nah, terus senyumnya juga itu juga terlihat. Nah, jadi semuanya, semua hal yang terlihat di mata suami, ibu akan terlihat menyenangkan gitu. Itu harus bisa seperti itu dulu, level yang paling bawah. And then wa tuti'uhu idza amara. Wa tuti'uhu, mentaati, idza amara, jika diperintah. Jadi ada batasan ya ibu-ibu. Jadi batasannya ya perintahnya dalam hal kebaikan. Kalau misalnya melenceng dikit, ya ibu tidak perlu taat gitu ya. Nah, yang berikutnya wala tukhalifuhu fi nafsiha, dan tidak menyelisihi suami. Wala tukhalifuhu, tidak menyelisihi suami fi nafsiha, pada dirinya. Jadi kita menghindari hal-hal yang bersih tegang kayak gitu-gitu, berdebat keras. Nah, itu jadi kita hindarkan. Terus yang terakhir, wa maliha bima yakrahu, dan hartanya. Jadi badan suaminya dan hartanya sehingga membuat suami benci. Nah, jadi tidak usah mengutik-ngutik harta suami juga, bahkan kita seharusnya bisa menjaga. Begitu nggih. Nah, itu karakter nggih, beberapa karakter istri yang solihah atau wanita yang terbaik menurut hadis Nabi SAW. Nah, di zaman ini ada satu sikap yang mungkin agak hilang, mungkin mau punah. Belum punah juga sih, karena ada perempuan-perempuan Aisyah, khususnya cabang Karangpilang, itu masih menerapkan ini ya, yaitu tawaduk kepada tawaduk kepada suami. Nah, ini mungkin tergores karena ini ya, gerakan emansipasi wanita kalau zaman dulu. Kalau sekarang free child belum Mbak. Terus kalau sekarang program yang digembar-gemborkan feminisme ya. Nah, feminisme itu kalau kebablasan juga nggak bagus juga. Feminisme itu bagus, cuman ada batasan
tertentu. Itu yang melebihi emansipasi wanita. Kalau emansipasi wanita dulu Ibu kita Kartini ya sudah menggerakkan itu. Nah, namun ada yang lebih parah lagi sekarang, yaitu feminisme tadi. Saya pribadi tidak terlalu setuju juga, karena ada beberapa yang saya tidak setuju gitu. Ibu-ibu rahimakumullah. Nah, contohnya apa sih sikap yang sudah mulai tawaduknya sudah hilang? Biasanya ibu-ibu meremehkan, menghina, membandingkan dan mencaci suami. Biasanya karena gaji atau pendidikan. Nah, seperti itu. Bisa jadi karena beda pilihan juga. Oke. Nah, kalau waktunya pilkada atau pilpres itu bahkan fenomenanya antik, ibu-ibu. Jadi angka perceraian makin naik. Nah, hanya karena beda pilihan. Bayangin itu. Itu seberapa dalam ilmu istri solihahnya itu, ngaten nggih. Nah, sampai hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan kita mempengaruhi diri kita. Nah, itu. Oke. Nah, kalau tadi beberapa karakter berdasarkan hadis Nabi. Nah, sekarang ini yang berdasarkan dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34. Monggo minta tolong Mbak, bisa dibacakan. Kayaknya Bu Darti ini yang suaranya enak ya. Mbaknya aja. Oh, nggih. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa ma anfaqu min amwalihim. Fasolihatu qanitatu hafidatin lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil wasribuhun fa'in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Oke, dibaca itunya sekalian Mbak, terjemahnya. Laki-laki suami adalah penanggung jawab atas para perempuan atau istri, karena Allah telah mewajibkan sebagian mereka atas bagian yang lain atas perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan salih adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan khusus, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Benar. Quran surat Maha Benar. Oke, terima kasih. Oke, ibu-ibu rahimakumullah. Nah, kita belajar karakter yang berikutnya lagi dari Al-Qur'an, dari Quran surat An-Nisa ayat 34. Nah, di ayat ini ibu-ibu ada dua macam kriteria, ada perempuan yang bagus, yang solihah, ada perempuan yang nusyus. Nah, tapi topik kita hari ini just fokus on perempuan yang solihah saja, ya, perempuan yang baik aja. Nah, kita nggak bahas yang nusus-nusus ya, mungkin lain waktu. Nah, dari ayat ini kita dapat tarik kesimpulan, ibu-ibu, ada yang sudah saya tebalkan itu, fasolihatu. Nah, fasolihatu orang-orang perempuan-perempuan yang solihah, yang baik. Qonitatun, ada qonitatun, taat. Nah, and then hafidot menjaga lil ghaibi bima hafidallah. Lil ghaib tidak ada. Yang tidak ada siapa?
suaminya ketika suaminya nggak ada, bima hafizallah, karena Allah sudah menjaga beliau. Nah, jadi istri itu nggak perlu jaga suaminya karena suaminya itu sudah ada yang jaga. Nah, yang harus dijaga istri ketika suaminya nggak ada itu dia sendiri, ya, karena nggak ada suaminya, ya. Jadi kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Nah, jadi ada dua karakter ya ibu-ibu dari sini, yaitu yang bertakwa, yang taat, dan yang bisa menjaga diri. Nah, ibu-ibu di sini jangan diterima plek gitu ya. Di sana tertulis kata lil ghaibi bima hafizallah. Nah, jadi ini yang dikatakan suami tidak ada itu tidak hanya suami lagi luar kota gitu. Enggak hanya itu aja. Misal suaminya di rumah, tapi ibu-ibu ke pasar. Nah, apakah ibu tetap harus menjaga kehormatan ibu? Ya, jadi tidak harus yang luar kota, jauh luar negeri, enggak, ya. Jadi beda tempat maksudnya. Jadi ibu kerja di TK Aisyah sini, suaminya kerja di SMA Muhammadiyah 4, nggih. Nah, itu juga beda tempat. Apakah ibu-ibu harus menjaga harga diri ibu, kehormatan ibu? Tetap, nggih. Nah, jadi tidak ini luas sekali nggih ibu-ibu, luas sekali. Bahkan ibu-ibu, seandainya ibu rapat di Zoom, rapat online, Zoom meeting, padahal satu rumah, suami ada di kamar itu juga. Nah, apakah ibu-ibu juga harus menjaga diri juga ketika rapat di Zoom itu? Juga iya. Jadi kalau ada peserta Zoom yang cowok, itu juga kita harus menjaga diri, ya. Jadi ini kalau zaman hari gini ibu ya, jadi tidak diartikan oh suami kita jauh nggak ada meninggal gitu, enggak hanya itu, ngoten nggih. Nah, itu untuk karakter yang dari Al-Qur'an, nggih, ada dua. Nah, nanti kita simpulkan nggih. Nah, ada lagi hadis yang lain ibu-ibu. Di sini disebutkan khairun nisaikum al-wadud, al-walud, and then al-muwatiyah, al-muwasiyah idza taqainallah. Itu yang saya tebelin, ya. Saya ulang lagi. Khairun nisaikum al-walud, al-wadud, al-wadud dulu, mohon maaf, al-wadud, al-walud, al-muwatiyah, al-muwasiyah idza taqainallah. Nah, berikutnya wa syarrun nisaukum al-mutabarrijatul mutakhayyilat wa hunnal munafiqat la yadkhulul jannata minhunna illa mithlu ghurabil asham. Nah, itu kita tidak bahas ya. Nah, kita bahasnya yang ini dulu, yang karakter ciri-cirinya dulu ya, ciri-cirinya dulu. Oke, yang pertama ada al-wadud. Nah, ada di terjemahnya itu ya, ibu-ibu. Al-wadud, al-walud, al-muwatiyah, al-muwasiyah. Jika para istri tersebut bertakwa kepada Allah. Jadi ada kata syaratnya. Jika, ya, jika istri tersebut bertakwa kepada Allah. Kalau hanya al-walud saja atau al-walud saja atau al-muwatiyah atau al-muwasiyah saja tidak bertakwa kepada Allah, tidak masuk karakteristik istri yang solihah, ya. Jadi hadis ini sampai yang tebel itu tidak bisa dipotong, ya. Harus terkait, harus tersambung, ya. Oke, dari beberapa hadis yang sudah kita bahas di atas, kita tarik kesimpulan ya ibu-ibu, ada 9. Ternyata banyak ya. Nah, kita yang mana yang nanti kita cari sendiri. Kita sudah dapat berapa? Di kita masing-masing, gitu nggih. 9 tuh sudah full lengkap di diri kita, atau oh aku kayaknya kurang yang ini deh. Gitu. Nggih, kita introspeksi diri. Nah, gitu gunanya untuk belajar. Nggih. Nah,
wanita yang mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho padanya, maka ia akan masuk surga. Jadi kalau misal 9 karakter ini kok belum lengkap, misal kok aku baru punya 8, nah tapi yang satunya kok sedikit-sedikit, saya masih belajar, itu masih bagus, Ibu bisa dilanjutkan. Dan kalau nah ini yang pertama sudah jelas, ibu-ibu. Satu, bertakwa kepada Allah. Nah, istri solihah adalah wanita yang taat kepada Allah. Ia memiliki tauhid yang kuat dan amalan ibadah yang baik, menjaga sholat wajib, menambah dengan sholat sunnah, berzikir kepada Allah, rajin membaca Al-Quran. Nah, senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ilmu setiap hari. Jadi kalau dari sini kita nggak hanya, kalau kita mungkin masih yang muda-muda, masih seumur saya, mungkin masih yang sholat wajib gitu, nah atau yang adik-adik NA mungkin. Nah tapi kalau yang di more than saya, yang lebih senior dari saya, mungkin sudah menuju ke sholat sunnah gitu. Nah jadi mulai bertahap begitu, supaya lebih sempurna. And then karakter yang kedua yaitu ikhlas dipimpin suami. Nah, masih ada yang belum ikhlas, karena ini kalau tidak ikhlas nanti berentet ke banyak hal dan semua aktivitas ke depan. Begitu. Ada yang mbak-mbak NA yang baru menikah? Ada. Nah, silakan banyak belajar. Nggak diikhlasin dulu, diikhlasin ya. Mungkin ada yang dijodohin sama orang tuanya, tapi hari gini Bu nggak ada. Ya, ada masih kok. Oke, masih ada 1-2, masih ada yang dijodohin. Nah, itu ikhlas saja ya. Ikhlas dulu begitu. Terus gimana kalau misalnya yang suami mungkin dari pendidikan lebih tinggi, terus dari gaji lebih tinggi juga. Nah, apakah ikhlas? Gimana ibu-ibu? Ya apa? Ikhlas. Kalau yang ibu-ibu senior pasti jawabnya ikhlas. Oke, kalau yang mbak-mbak muda gimana? Apakah ikhlas? Kok berat gitu? Nah, kalau yang ilmunya agamanya itu sudah membaik, insya Allah. Nah, insya Allah ikhlas. Kenapa? Karena kebahagiaan rumah tangga tidak ditentukan oleh gaji yang tinggi, tidak juga ditentukan pendidikan yang tinggi. Jadi ikhlas saja ya. Nah, karena kebahagiaan rumah tangga itu nanti juga banyak faktor, tidak hanya itu saja. Bahkan fenomenanya ibu-ibu. Iya, makasih Mbak. Oke. Nah, bahkan fenomenanya, bahkan ini di kalangan saya loh ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu baru tahu. Ya saya aja baru tahu beberapa akhir-akhir ini. Di kalangan saya ya, di kalangan orang yang berpendidikan tinggi. Kalau mungkin ibu-ibu di masyarakat ada yang istrinya bekerja, suaminya tidak bekerja atau kerja part time aja, kadang sehari kerja sehari tidak gitu ya. Kayaknya ibu-ibu sudah ikhlas biasanya, sangat tahan banting ibu-ibu. Tapi di kalangan saya ya, di kalangan saya itu juga sudah mulai berlaku seperti yang kayak ibu-ibu tadi yang di masyarakat umumnya itu. Jadi ada yang suami berpenghasilan lebih tinggi, lebih rendah, dan istrinya berpenghasilan lebih tinggi, itu juga sudah fine-fine saja karena mereka sudah punya ilmu pembekalan untuk keluarga sakinah tadi dan juga untuk istri yang solihah tadi. Insya Allah saya positif thinkingnya seperti itu. Jadi meskipun istrinya yang bekerja, yang suaminya tidak bekerja, gak ada masalah mengaten. Nah itu karena sudah adanya pemahaman ya, ilmu yang lumayan settle. Nah insya Allah bisa membuat keputusan seperti itu. Saya punya ibu-ibu temen, istrinya dosen, suaminya lulusan S2 dari Italia, tapi tidak bekerja. Jadi yang jadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga yang suaminya gitu. Dan itu saya punya 3 teman
menerapkan keluarga seperti itu. Ngeten. Bahkan berpendidikan tinggi loh itu, nggih. Nah, jadi semua hal yang ngurus itu yang suami. Nah, itu biasa saja ibu-ibu, nggih. Kalau kita masih di culture yang patriarki tadi, nah itu mungkin akan jadi cekcok itu, nggih. Tapi kalau bagi istri yang sudah dibekali dengan ilmu solihah, karakter istri solihah, insya Allah biasa aja, ngeten. Bisa ngatasi semuanya. Oke, and then yang ketiga, memberikan dukungan dan motivasi penuh. Jadi apa, karena kita sudah ikhlas ke suami, dan insya Allah nomor 3 ini ngikut gitu. Karena karena sudah ikhlas. Jadi apapun yang diarahkan suami tetap masih dalam kebaikan, insya Allah kita tetap harus support gitu, memberi motivasi. And then next, yang keempat, karakter istri solihah adalah mampu mengelola keuangan rumah tangga. Nah, jadi istri ya jangan boros-boros amat gitu. Berarti boros dikit boleh kalau untuk sodako ya. Jadi nggak boleh amat, ngaten nggih. Nah, jadi sebisa mungkin untuk hidup sederhana. Tapi saya kemarin dapat masukan kalau sebagai ini kita nggak bisa menerapkan sederhana kita ke orang lain ya, karena itu beda pilihan hidup, beda pilihan gaya hidup. Karena sederhana itu gaya hidup, gaya ibu gitu. Jadi ada gaya hidup yang lebih memilih ke generous. Generous itu loyal ya, loyal. Jadi loman, nah gitu itu. Nah, itu juga monggo kalau memang memilih gaya hidup itu, ngeten. Nah, tapi yang bertanggung jawab, ya. Jadi kalau memang itu yang kerja suami aja, ya berarti istrinya cara membelanjakan, ya itu juga harus benar-benar yang bijak, ya tidak karena penghasilannya hanya satu pintu begitu. Nah, and then bersedekah sebagai bentuk syukur dan semacamnya. Nah, itu jangan lupa, ibu-ibu solihah. And then yang berikutnya, menjaga kehormatan diri. Tadi kita sudah bahas lumayan banyak, ibu-ibu. Nah, jadi kita di sini menjaga lisan dan sikap diri. Jadi menjaga kehormatan itu tidak hanya penampilan, bisa juga sikap, tutur kata, termasuk Nah, terus disebutkan juga di sana bahkan di dunia maya, jadi tidak hanya tatap muka langsung. Karakter yang keenam, al-wadud. Ya, kita yang belum bahas tadi, al-wadud itu penuh cinta dan kasih sayang. Nah, apakah bisa, Bu, kalau misalnya ta'aruf terus muncul penuh cinta dan kasih sayang? Penuh al-wadud ini biasanya ibu-ibu sudah muncul kok. Ini karakter orang biasanya. Jadi bahkan sebelum jadi istri pun akan terlihat. Kita akan bisa mendeteksi apakah perempuan ini penuh kasih sayang atau tidak, ngeten. Dan ini biasanya dipengaruhi oleh background keluarganya juga, ngeten, Nah, tapi sebisa mungkin kalau jadi istri itu yang dilakukan penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh kelembutan, romantis, so cute, manis, manja kepada suami dan anak-anak. Nah, mungkin ibu-ibu yang kurang manja. Mulai sekarang ditaruh di mindsetnya, aku harus manja ke suami. Nah, tapi jangan manja pol ya. Nah, manja dikit. Yang biasanya ibu-ibu ngangkat galon sendirian ya. Nah, coba sekarang dihindari, Nah, panggil suaminya untuk ngangkat galon, begitu. Ibu-ibu, kita boleh feminisme, kita boleh ikut emansipasi, tapi jangan terlalu, ya. Nggak baik juga untuk hubungan kita dengan suami, Jadi agak tergantung dikit ke suami, ya. Beberapa teman saya itu gini, kenapa Bu nggak belajar nyetir mobil sendiri gitu? Enggak, nanti kan suamiku nggak nganter gitu. Jadi kalau harus gitu ibu ya, jangan terlalu mandiri jadi perempuan ya. Terus ada satu lagi Bu, saya punya teman juga di Aisyah. Aku pingin kayak ibu, oh jangan, saya bilang jangan.
nanti kalau dikabulkan sama Allah, oh nanti Anda ngeri nangis gitu. Jadi nikmati aja apa yang saat ini Allah kasih gitu. Kalau memang sekarang Anda harus suaminya yang harus ngapa-ngapain, ya itu nikmati, enak kan? Ya, jadi kita agak bisa bermanja-manja begitu, okay? Nah, suami itu juga suka kok Bu, tapi juga teman-teman, okay? Nanti kilo suaminya, okay. And then next, ya. Yang 7 al-walud. Nah, alhamdulillah insya Allah kita semua subur ya. Subur di sini bukan badannya yang seger, bukan. Ya. Subur itu yang bisa memberikan keturunan. Ya. Jadi bukan yang badannya gede. Kalau misalnya kurus seperti saya berarti bukan karakter istri solihah gitu. Ya. Boten Ibu. Ya. Jadi yang bisa memberikan keturunan sebanyak mungkin. Nah, kalau di Islam sebanyak mungkin, kan itu yang disabdakan Nabi Muhammad nggih, disarankan nggih. Nah, bukan 2 anak cukup, tolong dihapus di mindsetnya ya. Itu bukan mindset Islam, itu mindset penjajah ya. Jadi supaya umat Islam itu tidak terlalu banyak di Indonesia, makanya dibuat program 2 anak cukup ya. Kalau umat Islam itu lebih banyak jumlahnya, kan nanti lebih kuat itu Islam. Nah, begitu. Jadi kita harus at least 4 ya. Nah, kalau saya enggak bisa soalnya Ibu, ya kok nanti saya diprotes. Kok Ibu 2 gitu ya. Saya rencananya nambah, cuman belum dikasih, ya. Ya. And then next. Ya, ada yang pro ini? Nggih, nambah nopo Ibu, monggo. Nah. Oke, ada yang viral nggih. Yang viral yaitu child free. Gimana child free ini, Ibu-ibu? Setuju kalau Ibu Aisyah? Tidak, nggih, ndak usah. Nanti hampa hidup Ibu ya. Kalau saya punya teman-teman yang sudah 40 belum merit, nah, itu saya cuman kasih di kepala 1 kalimat aja. Ayo Bu, nan cepet menikah. Kalau nggak menikah, nggak punya anak, nanti yang doakan kalau kita mati siapa? Nah, udah itu aja. Ya, kalau kita punya murid belum tentu murid kita doakan, nggih. Nah, punya jamaah banyak belum tentu jamaahnya mendoakan, gitu. Nah, kalau anak kan ya semoga kita didik supaya bisa mendoakan ibunya, bapaknya, mengaten nggih. Itu kan investasi. And then next, al-muatiyah, lembut, santun. Nah, insya Allah Ibu-Ibu Aisyah sudah punya ini karakter yang ke-8 ini, nggih. Nah, dalam bahasa Arab ini dimaksudkan wanita yang lembut, santun, tidak keras. Nah, keras kepala, nah itu tidak Ibu-Ibu, nggih. Terus, nah, al-muatiyah juga berarti wanita yang menjadi pendengar setia bagi suaminya. Tapi ada karakter suami Ibu ya, yang Ibu harus pahami. Jadi suami itu kalau pulang dari luar, Ibu jangan tanya, meskipun beliau tipe pendengar dan juga Ibu tipe pendengar juga, jangan ya. Biarkan dulu suaminya beristirahat ya. Biarkan dulu suaminya beristirahat. Laki itu kalau sudah nyaman, insya Allah akan cerita. Nah, itu karakter laki. Tapi kalau tidak nyaman itu belum. Biasanya disimpan dulu, cari solusi sendiri dulu gitu. Karena laki itu tipenya tahan banting dan insya Allah bisa ngatasi menurutnya. Kalau memang urgent banget, nah biasanya baru diceritakan. Atau kalau sudah selesai masalahnya baru biasanya diceritakan. And then next, nah, yang terakhir, al-muasiyah, sudah dibahas juga nggih, mendukung suami. Nah, selalu bersama suka dan duka. Fenomena terbaru kayaknya ada di dekat-dekat saya itu Ibu, bahkan orang-orang desa itu di tempat tinggal saya itu. Suaminya sakit, gugat cerai gitu. Bahkan teman saya sendiri ada teman S1 itu suaminya sakit, tinggal ke luar negeri, terus pulang gugat cerai. Nah, akhirnya nggak lama suaminya meninggal.
kasihan. Nah, jadi merasa bersalahnya hingga saat ini. Nah, gitu. Jadi kenapa nggak bersabar sedikit gitu? Nah, padahal suaminya kan sudah sakit bertahun-tahun. Nah, jadi ibu-ibu jangan kita pas mudanya seneng-seneng berdua, ya pas jaya-jayanya uang-uangnya banyak kita tungguin. Nanti umur berapa sakit, nah diabetes itu kan bertahun-tahun gitu. Nah itu terus kita gugat cerai, itu fenomenanya terbaru ya, yang sangat terbaru itu ibu-ibu ya. Nah and then senang menemani suami kemanapun suami membutuhkan, tapi tanya dulu karena nggak semua suami suka ditemani kemana-mana. Nah kalau memang tipe suami ibu-ibu itu suka ditemani kemana-mana, ibu harus siap, harus siap dandan, harus siap berangkat, harus siap tidak kesel. Nah, memiliki aktivitas keseruan bersama. Nah ini tips ibu-ibu ya, terakhir tips kita ya ibu-ibu harusnya punya me time. Kita harusnya punya me time. Me time yang khusus ibu sendiri, me time yang berdua dengan suami ya, tanpa anak-anak. Kalau yang ibu-ibu senior kayak Bu Ani ini, Bu Ani senior ini kayaknya ya anaknya sudah gede semua ya. Nah, sudah me time every day. Nah, saya aja anak saya yang barep itu semester 6, yang kedua SMK kelas 2 lah. Itu aja saya merasa sendiri gitu ya, masih merasa sendirian, sudah me time full gitu ya. Tapi kalau yang mbak-mbak NA, nah yang anak-anak masih SD, SMP ya, atau TK, nah itu mbak-mbak butuh me time ya, harus buat itu. Me time untuk mbak-mbak sendiri, diri Anda, me time berdua ya, berdua sama suami tanpa anak-anak. Jadi buat anak-anak itu misalnya ada di sekolah, jam-jam sekolah, ibu sama suami me time berdua kemana gitu, nggak harus di dalam, maksudnya bukan yang tanda petik di dalam kamar ya ibu-ibu. Me time itu aktivitas yang di luar ya, misalnya mungkin jalan-jalan ke taman berdua atau kayak gitu. Jadi hanya berdua saja, tidak pakai anak, andok bakso kayak gitu aja, yang ringan-ringan aja. Misalnya jogging pagi-pagi berdua, mumpung anaknya pondok Ramadan di sekolah, nah gitu. Jadi itu butuh ibu-ibu, Terus satu lagi buat me time bapak sama suami sama anak kita gitu. Jadi misalnya kalau punya 2 anak laki dan perempuan, ibu-ibu harus set, kalau misalnya bapak-bapak belum paham ini bapak ibu-ibu harus set kapan bapak ayahnya ini bisa me time sama anak perempuan, kapan me time sama anak laki. Jadi dipisah, beda gitu. Jadi pas momen anak laki kemana, ada aktivitas sekolah apa, diusahakan bapak men-set waktu untuk me time sama anak perempuan, berdua saja tanpa ibu. Nah gitu. Jadi ibu harus men-setting seperti itu ya, nanti bisa bonding antara bapak sama anak perempuan, sama juga dengan anak laki. Nah ketika bapak sama me time sama anak laki, ibu harus membawa anak yang perempuan bersama ibu, jadi bisa me time sama ibu, jadi beda tempat gitu. Nah itu nanti bisa efeknya sangat besar ibu-ibu. Jadi nggak hanya me time menunggu yang sudah senior-senior, sudah anak gede-gede gitu. Nah jadi itu tipsnya, insya Allah nanti bisa menambah keakraban antara suami istri, suami dan anak, istri dan anak. Nah berikutnya masih adakah? Nah yang ini saya tekankan ibu-ibu, tadi sudah saya tekankan. Jadi al-walud, al-wadud, al-muwasiyah ya, al-muwatiyah tadi itu ada syarat khususnya ada jika mereka bertakwa kepada Allah. Kalau apa tadi, lembut, sayang, terus mendukung suami, nah itu semua kalau tidak bertakwa kepada Allah, nah itu tidak disebut istri yang solihah ya, karena hadisnya tidak boleh dipisah. Oke, dari sini kita bisa ambil pelajaran
kita harus memiliki 9 karakteristik tadi dan juga harus menerapkannya. Nah, ini promo dikit nggih, Ibu. Nah, coba kalau untuk menjadi istri yang solihah, nah bisa juga ada beberapa 9 materi yang ada di buku ini. Nah, buku ini ditulis oleh anggota Majelis Tabligh dan Kekajian PDA Surabaya. Kami bersebelas menulis buku ini. Nah, sudah di launching tahun 2023. Monggo bisa dibaca-baca, ngeten. Oke, that's ibu-ibu, ada satu kata karena memang berat untuk jadi karakter istri yang solihah itu, ya satu kata yang bisa kita lakukan yaitu bersabar. Bersabar menjadi istri, bersabar menjadi ibu, bersabar mencari ilmu. Nah, mencari ilmu supaya menuju istri yang solihah. Sebagaimana yang ada di Al-Quran, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Seakan-akan mungkin kesabaran kita itu gak ada hasilnya, tapi nanti pasti ada, Ibu yakin aja, karena gak ada yang sia-sia, itu janjinya Allah. Nah, dari sini ibu-ibu, saya pribadi mungkin dulu saya tidak istri yang solihah. Nah, mungkin dari materi ini saya bisa mengingat lagi, ya semoga saya bisa menuju ke istri yang solihah. Dan juga ibu-ibu semua, yang ibu-ibu senior mungkin bisa semoga menjadi lebih solihah lagi, lebih kuat, ya solihahnya tidak melenceng, tidak berubah arah, supaya tetap istiqomah. Dan ibu-ibu NA yang masih muda semoga disegerakan menuju ke istri yang solihah. Udah itu aja ibu-ibu, syukran jazilan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.